Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali sama-sama memulai hari dengan firman Tuhan. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Dan juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat kembali, bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima di hari ini juga boleh dinikmati oleh banyak orang. Sehingga pada akhirnya hidup kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Saya Pastor Glenn Latuheru menyambut hangat setiap umat Tuhan untuk dapat tetap terus terkoneksi, tetap terus terhubung dengan sosial media ini, yaitu YouTube channel ini sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga kita punya komunitas yang terus bertumbuh, terus terbangun dalam iman Kristen, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati juga bagikan kembali, klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya sehingga setiap hari Senin sampai dengan Sabtu kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan melalui renungan-renungan singkat yang ada melalui program Bible and Coffee ini. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena setiap hari adalah anugerah Tuhan. Setiap hari adalah kasih setia Tuhan. Sehingga kami sadar kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan. Kami perlu dipimpin setiap hari melalui firman-Mu. Karena firman-Mu menerangi langkah kami. Firman-Mu membersihkan hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yakobus pasal yang keempat. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8, Yakobus bilang begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi setiap orang percaya harus hidup dekat dengan Tuhan. Setiap orang percaya harus punya relationship, hubungan yang intim dengan Allah. Karena kekristenan bukan hanya sekedar agama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi kekristenan adalah hubungan. Kekristenan adalah relationship, membangun hubungan antara Allah dengan manusia umatnya. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yakobus mengatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dikatakan selanjutnya, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Saudara perhatikan, ketika Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk mendekat kepada Allah dan Allah akan mendekat kepada kita, maka respon kita, tindakan kita harus sadari, ketika saya mendekat kepada Tuhan, maka saya harus menjauhkan diri daripada segala perbuatan-perbuatan jahat. Secara sadar saya harus hidup dengan tangan yang benar, tangan yang suci di hadapan Tuhan, tangan yang tahir di hadapan Tuhan, dan hati yang suci di hadapan Tuhan. Dan itulah respon kita. Sama-sama bilang sama saya, respon saya. Jadi ketika kita mendekat sama Tuhan, kita secara sadar kita datang sama Tuhan. Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita dilawat oleh Tuhan. Namun dari sisi kita sebagai manusia secara sadar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus mentahirkan tangan kita. Dulu yang suka mencuri, dulu yang suka ngambil barang orang, iya kan, berubah. Jangan sampai tangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Dan itu secara sadar kita mau lakukan. Karena kita mau mendekat sama Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan hanya tangan sebagai perbuatan, tetapi hati kita juga. Kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang suci. Hati yang tidak mendua hati. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, kita harus sadar bahwa hati kita mau buka agar Tuhan pulihkan. Sehingga tidak ada lagi hati yang pahit, hati yang luka, hati yang sakit, hati yang dendam. Karena Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sucikan. Tetapi secara sadar kita mau memberikan tangan sebagai perbuatan kita dan hati kita kepada Allah. Itu sebabnya kita yang secara sadar hari ini mau datang sama Tuhan. Maka bagian kita adalah meresponi dengan sikap keseharian kita. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika
Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Kapan Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya? Ketika kita menerima Yesus sebagai orang percaya, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Disitulah Roh Kudus yang akan mengajarkan saudara dan saya untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam mengiring Tuhan. Kita diajarkan jangan buat ini, jangan lakukan ini, kerjakan itu. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Tetapi pada akhirnya respon kita lah. Kita mau ikut gak apa yang Roh Kudus katakan? Roh Kudus sudah ingatkan jangan lagi engkau mencuri, tapi kerjalah apa yang kau bisa kerjakan. Roh Kudus sudah ingatkan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari sana terpancar kehidupan. Tapi kita tidak mau menjaga hati kita, sehingga kita membiarkan hati kita pahit, hati kita luka, hati kita kecewa. Roh Kudus terlebih dahulu sudah mengingatkan. Tetapi secara sadar kita yang harus bertindak. Sama-sama bilang sama saya harus bertindak. Amin. Kita harus bertindak. Makanya Paulus bilang sama Timotius. Saudara perhatikan perkataan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19 Paulus bilang begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan perhatikan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Untuk meninggalkan kejahatan, Roh Kudus mengingatkan, kitalah yang melangkahkan kaki, pergi dan tinggalkan kejahatan itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita untuk ayo bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak semakin baik. Alkitab jelas katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, yang jahat akan semakin jahat. Tetapi tindakan kita sebagai orang percaya, orang yang sudah hidup dalam Roh Kudus yang tinggal masih di dunia ini, kita tidak hidup lagi sama seperti orang-orang dunia, karena Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya. Tetapi harus kita responi, harus kita lakukan, kita harus tindaki apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita. Orang yang mendekat kepada Allah, orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan dan tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Dan itu adalah respon kita sebagai orang-orang percaya. Itu adalah respon kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu adalah respon kita, dan itu merupakan tindakan kita ketika kita datang sama Tuhan. Ayo lebih bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Tawaran akan semakin banyak. Kita akan lebih banyak ditawarkan hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo teguhkan hatimu. Tahirkan tanganmu. Jauhkan dirimu dari segala macam perbuatan-perbuatan yang jahat. Dari segala macam perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Tapi hiduplah selalu memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan yang terus menolong kami, yang terus menopang kami. Sehingga hari demi hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kami. Sehingga ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami sadar kami masih tinggal dalam kemah tubuh ini, yang seringkali membawa kami hanyut daripada keinginan-keinginan daging. Tapi hari ini kami diingatkan untuk mentahirkan tangan kami, menyucikan hati kami. Karena setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Sehingga semakin hari kami semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan. Hamba berdoa umat-Mu satu persatu Tuhan jamah. Tuhan lawat setiap kami, Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mengucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Tetaplah hidup dekat dengan Tuhan. Tetaplah bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan Yesus memberkati kita.